Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu dengan judul Konsep Dasar Bisnis Internasional, Perbedaan Bisnis Internasional dan Domestik. Tugas ini disusun oleh Audrey Amalia dengan NIM 64220515, Eka Fitria dengan NIM 64221457, Farul Roji dengan NIM 64221464, Lucy Ramadhani dengan NIM 64221876, dan saya sendiri, Puspitorini 64220877. Latar belakang. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antara organisasi, baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional, maupun internasional. Gunawan menyatakan bahwa minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu teori. Bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, ekspor, impor barang, dan foreign investment, baik direct maupun portofolio, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para individu dan organisasi tersebut. Suatu aktivitas berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara. Menurut Griffin, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari suatu negara. Sedangkan menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional berupa ekspor dan impor, dan foreign investment, direct maupun indirect, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Lanjut, yaitu aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, dan bahan mentah. Yang kedua ada perdagangan intangible, adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud, seperti kegiatan jasa keuangan. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya melibatkan diri secara bertahap. Tahapan-tahapan dalam bisnis internasional. Menurut Dirana, tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional yaitu di mana perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Yang pertama ada ekspor aktif, yang kedua penjualan lisensi, yang ketiga franchising, yang keempat pemasaran di luar negeri, dan yang kelima produksi dan pemasaran di luar negeri. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Menurut Maharani, melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat keterlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negara sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama batasan perdagangan dan tarif bea masuk, yang kedua perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural, yang ketiga kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan, yang keempat hambatan operasional. Baik, selanjutnya tipe-tipe proses bisnis. Berikut beberapa tipe proses bisnis. Yang pertama, manajemen proses. Proses yang menentukan operasi dari suatu sistem seperti tata kelola perusahaan dan manajemen strategi. Yang kedua, operasional proses. Proses yang membentuk core bisnis seperti purchasing, manufacturing, marketing, dan sales. Yang ketiga, support proses adalah proses yang mendukung jalannya core proses seperti accounting, rekrutmen, dan technical support. Etika bisnis. Etika bisnis dapat dijalankan pada 3 taraf, yaitu taraf makro, meso, dan mikro. Pada taraf Kak, makro, dari etika bisnis, Kak, nanti tinggal di crop aja, muka lu nggak kelihatan. siap, makro.
Etika bisnis. Etika bisnis dapat dijalankan pada tiga taraf, yaitu taraf makro, meso, dan mikro. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan atau pada skala besar. Pada taraf meso, media atau menengah, etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi. Pada taraf mikro, yang difokuskan ialah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis. Globalisasi dan pasar global. Praktik bisnis internasional tentunya tidak lepas dari dukungan globalisasi yang meningkatkan interdependensi antara masyarakat di seluruh dunia. Meski sejarah mencatat bahwa bisnis internasional telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, globalisasi berkontribusi dalam menciptakan beberapa tren baru dalam bisnis internasional. Tren pertama adalah meningkatnya volume perdagangan internasional. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, menurut Hill. Globalisasi, istilah globalisasi semakin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasi 4 aspek pasar dasar globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan, modal, investasi, dan migrasi. Semakin berkembangnya pasar global menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi sebuah perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global. Beberapa kesempatan di antara lainnya, perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermurah distribusi produknya. Yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Pengertian bisnis internasional dan domestik. Bisnis domestik beroperasi dalam suatu negara dan melayani pelanggan lokal dengan pasar yang lebih kecil. Bisnis ini lebih mudah dijalankan karena hanya mengikuti regulasi dalam negeri. Menghadapi lebih sedikit persaingan serta tidak terpengaruh oleh nilai tukar mata uang asing atau risiko geopolitik. Selain itu, biaya operasional lebih rendah karena tidak ada hambatan perdagangan internasional. Sebaliknya, bisnis internasional beroperasi di beberapa negara dengan pasar yang lebih luas dan beragam. Namun, bisnis ini harus menghadapi peraturan yang lebih kompleks, persaingan yang lebih ketat, serta biaya yang lebih tinggi akibat tarif dan hambatan perdagangan internasional atau non-tarif. Perbedaan antara bisnis dan internasional dan domestik yaitu yang pertama cakupan geografis. Perbedaan paling jelas antara bisnis internasional dan domestik adalah cakupan geografis operasinya. Bisnis domestik terbatas pada suatu negara, sementara bisnis internasional beroperasi di beberapa negara. Pemilik bisnis domestik mungkin hanya perlu memperhatikan peraturan nasional, pajak, dan undang-undang ketenagakerjaan. Sementara pemilik bisnis internasional harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang dapat sangat bervariasi di setiap negara. Yang kedua, perbedaan dari budaya. Perbedaan budaya antar negara dapat berdampak signifikan terhadap cara berbisnis. Dalam berbisnis internasional, pemilik bisnis harus peka terhadap nuansa budaya negara tempat mereka beroperasi. Misalnya, apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa dianggap kasar di negara lain. Pemilik bisnis domestik tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, seperti halnya pemilik bisnis internasional. Yang ketiga ada nilai tukar. Perbedaan penting lainnya antara bisnis internasional dan domestik adalah dampak nilai tukar terhadap operasional bisnis. Dalam bisnis internasional, nilai tukar dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas transaksi. Nilai tukar menentukan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan perubahan signifikan pada harga barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Bisnis internasional sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang dapat berdampak besar pada operasional bisnis. Perubahan kebijakan pemerintah seperti regulasi perdagangan, tarif, sanksi dapat berdampak signifikan terhadap operasional bisnis internasional. Pemilik bisnis domestik cenderung tidak berpengaruh oleh faktor-faktor ini karena mereka beroperasi dalam lingkungan politik suatu negara. Yang selanjutnya dari motif selanjutnya dilanjutkan oleh Lucy.
Selanjutnya yaitu persamaan antara bisnis internasional dan domestik. Yang pertama yaitu ada motif keuntungan, yaitu tujuan utama bisnis internasional dan domestik adalah menghasilkan keuntungan. Kedua jenis bisnis ini terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua yaitu kepatuhan hukum. Baik bisnis internasional maupun domestik wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di negara tempat mereka beroperasi. Peraturan ini mencakup berbagai bidang seperti kepatuhan pajak, undang-undang ketenagakerjaan, dan peraturan lingkungan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan tindakan hukum dan sanksi finansial yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada manajemen keuangan. Baik bisnis internasional maupun domestik harus mengelola keuangan mereka secara efektif agar tetap menguntungkan. Manajemen keuangan meliputi penganggaran, peramalan, dan pengelolaan arus kas. Manajemen keuangan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan bisnis apapun, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun internasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional berkembang karena adanya globalisasi. Teknologi informasi berkembang dengan pesat, sehingga arus globalisasi pun sulit untuk dihadang. Dan hasilnya adalah seperti sekarang ini, ketika setiap negara tidak memiliki batasan yang jelas, selain dari bentang alam. Dengan semakin menyatunya dunia, maka bisnis pun semakin berkembang. Hal ini dikarenakan tidak ada sebuah negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami berharap presentasi dari kami dan materi yang kami sampaikan dapat membantu pemahaman tentang materi-materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.